Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tabel distribusi frekuensi atau TDF. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi. Di sini yang dimaksud dengan distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelas sehingga ciri-ciri penting sebaran data tersebut dapat segera terlihat. Pengelompokan tersebut biasa dibuat dalam bentuk sebuah tabel yang dinamakan tabel distribusi frekuensi atau TDF. Kaidah-kaidah penyusunan TDF yang pertama, dapat menampung lebih banyak data. Yang kedua, beberapa informasi dari data mentah dapat hilang. Yang ketiga, mampu memberikan informasi yang lebih bermakna. Yang keempat, menunjukkan jumlah observasi dari sekumpulan data yang masuk ke dalam masing-masing kelas. Yang kelima, kelompok data yang terbentuk memiliki satu karakteristik tertentu. Yang keenam, kelas tidak harus berupa penggolongan kuantitatif, tetapi dapat berupa atribut kualitatif seperti agama, jenis kelamin, jabatan, dan sebagainya. Yang ketujuh, baik untuk penggolongan kuantitatif maupun kualitatif, dimungkinkan untuk menggunakan open-ended class. Yang terakhir, yang kedelapan, penyusunan kelas atau kelompok data harus bersifat mutually eksklusif dan menghindarkan tumpang tindih antar kelas. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan TDF. Yang pertama, menentukan tipe kelas dan range atau jarak pengamatan. Untuk tipenya, apakah ia kualitatif atau kuantitatif. Kemudian untuk data kuantitatif, range atau jarak pengamatannya ditentukan dengan rumus R sama dengan X max min X min, yang dimana X max sama dengan nilai pengamatan terbesar. Kemudian X min merupakan nilai pengamatan terkecil. Langkah yang kedua, yakni menentukan jumlah kelas atau K. Umumnya digunakan jumlah 6 sampai dengan 15 kelas. Dapat juga menggunakan aturan Sturges, yaitu dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,322 atau log N, di mana N yang dimaksud di sini ialah jumlah pengamatan. Kemudian hasil dari perhitungan K yang bernilai pecahan dibulatkan ke satuan terdekat. Langkah yang ketiga yakni menentukan interval kelas atau I dengan rumus I sama dengan R per K, di mana R sama dengan jarak, kemudian K sama dengan jumlah kelas. Langkah yang keempat yakni mengklasifikasikan tiap data yang ada ke dalam tiap kelas dan menghitung jumlah pengamatannya, yaitu dilakukan dengan inklusif dan mutually eksklusif. Selanjutnya, langkah yang terakhir yakni yang kelima, menentukan titik tengah kelas. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contohnya. Diketahui hasil nilai ujian siswa-siswi SDN 3 Mambendaya dengan jumlah siswa 52 orang siswa dengan data seperti ini. Nilai pengamatan terbesar yakni 90, sedangkan nilai pengamatan terkecil yakni 28. Selanjutnya, langkah yang pertama menentukan tipe kelas dan range atau jarak pengamatan. Yang pertama adalah tipe kelas. Di sini, tipe kelas adalah kuantitatif, kemudian range atau jarak pengamatannya adalah X max sama dengan X min, jadinya 90 min 28 sama dengan 62. Selanjutnya, langkah yang kedua yakni kita menentukan jumlah kelas. Rumus untuk menentukan jumlah kelas adalah K sama dengan 1 plus 3,322 log N. N-nya di sini yakni 52. Jadi, K sama dengan 1 plus 3,322 dikali 1,7160. K sama dengan 1 plus 5,7005. Hasilnya jadi 6,7005.
Bisa dilihat di sini. Selanjutnya yakni langkah yang ketiga, menghitung interval kelas. Rumus untuk menghitung interval kelas yakni I sama dengan R per K. Bisa dilihat di sini untuk perhitungannya, hasilnya itu dibulatkan. Selanjutnya yakni langkah yang keempat, mengklasifikasikan tiap data yang ada ke dalam tiap kelas. Pencacahan secara all-inclusive dan mutually exclusive menghasilkan data seperti ini. Selanjutnya langkah yang kelima yakni menentukan titik tengah kelas. Penyajian bentuk dasar TDF dengan menghilangkan kolom pencacahan dan melengkapi kolom titik tengah kelas. Cara menentukan titik tengah kelas yakni kelas bawah ditambah dengan kelas atas dibagi 2, dan bisa dilihat hasilnya di sini. Dan jika kita ingin membuatnya dalam bentuk histogram, maka hasilnya akan seperti ini. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.